keterangan dari saksi lain. Penggunaan A5 ada A5 tapi tanpa stempel asli. Ya, berapa Ya. banyak? A5 tanpa stempel asli tersebar juga di beberapa TPS yang mulia. Di Kelurahan Gondangdia juga di TPS 6. Ada 1 orang di Kelurahan Menteng. Ya, nanti begini saja ya. Ya. Saudara membuat saja rekapnya yang temuan Baik. saudara itu. Ya, Terima kasih. dalam catatan tertulis. Baik, itu kami temukan persoalan mengenai pembukaan kotak suara yang mulia. Jadi hal yang utama yang ingin kami sampaikan adalah kami menolak validitas data setelah dilakukan pembukaan kotak karena berdasarkan proses yang terjadi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota, ternyata Ya, setelah itu tidak bisa di validasi lagi. Terima kasih. Yang mulia. baik, cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya, saksi Sugiono ya. Insinyur Sugiono ya. Ya. Maju agak depan ya, depan. Alamat tempat tinggal di mana? Terima kasih Yang Mulia, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Ya. Saat pemilu sebagai apa? Sebagai relawan, Relawan calon nomor 1. calon nomor 2. Calon nomor 2. Ini nomor 1, maaf. Calon nomor 1. Kaget saya. Ada yang melarikan diri 1, saya pikir. Untuk di mana? Untuk di Kota Bekasi atau kabupaten? Untuk di Jakarta. Untuk di Jakarta. Ya, silakan apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai relawan untuk nomor urut 1, yaitu Bapak Prabowo. Di sini saya mau menyampaikan sebagai seorang tugas relawan di Jakarta ini, yaitu mendapatkan data dan fakta terhadap kecurangan Pilpres 2014. Di sini saya akan menceritakan dan ingin menyampaikan terhadap apa yang saya temukan. Ya, langsung saja. Langsung saja. Karena Memang pada itu yang mau tanggal, disampaikan. Ya. izin Yang Mulia, Hmm. karena perlu saya sampaikan, saya sebagai tugas relawan, apa yang saya temukan. Ya. Itu yang justru diminta ya, langsung. Ya. Jadi pada tanggal 24 Juli 2014 pada pukul 1.30 saya ditelepon oleh masyarakat. Di daerah Celincing terjadi pembukaan kotak suara sebanyak 265 kotak suara. Dan saya pun pada saat itu posisi saya masih ada di daerah Pondok Gede. Kemudian saya berangkat menuju ke Celincing, di kantor kecamatan Celincing pada pukul 3 dini hari. Dan saya menyampaikan kepada masyarakat yang mengetahui di sana, sebelum saya sampai, tolong di video, tolong difoto situasi yang terjadi di situ. Baik Pak, itu kata orang yang saya suruh untuk melihat situasi yang ada di sana. Nah akhirnya saya sampailah pada pukul 3 dini hari tanggal 24 Juli 2014, dan yang menelepon saya posisinya masih ada di kantor kecamatan Celincing, Jakarta Utara. Situasi di kantor kecamatan itu dalam keadaan mulai sepi dan lampu sudah mulai agak redup. Dan di situ saya diperkenalkan menemukan 3 orang. Dan saya diperkenalkan 1 panwascam, yaitu Bapak Billy,
yang kedua PPL, Bapak Yosi, dan yang ketiga PPK, yaitu Pak Jenal. Saya pun berkenalan dan dipersilakan masuk melihat kotak-kotak suara yang sudah disegel seperti semula. Kemudian saya bercerita kepada mereka yang 3 orang ini bahwa memang benar kotak suara ini telah dibuka. Dan isinya saya melihat ditempatkan di dalam kardus. Saya sangat sedih, semua fotonya ada di tempat saya. Saya bertanya, kenapa dipindahkan dari kotak yang baik, kenapa dipindah tempat kardus? Mau dibakar? Ini hasil pembicaraan saya, Pak. Siapa yang bilang mau dibakar? Panwascam, yaitu Pak Billy, Billy tadi. ya, dan ada Pak Yosi. Dan kedua, saya mau melihat mana hasil buka kotak suara. Apa yang dicatat dan rekapitulasinya itu ada. Dan rekapitulasi hasilnya itu masih ada sama saya. Dan surat juga untuk yang buka aslinya juga ada sama saya. Semua datanya ada sama saya aslinya. Saya bertanya, hasil rekapitulasi yang kamu tulis di dalam kotak suara, untuk apa? Apa sama? Ini asal-asalan saja, Pak. Yang penting saya tulis. Izin Yang Mulia, itu yang dapat saya dapatkan hasil temuan saya di lapangan. Nah, surat-suratnya itu ada sama saya, aslinya. Ya. Kemudian pagi setelah itu saya pun permisi dan berfoto-foto di situ, dan kami menyatakan bahwa ini untuk kepentingan NKRI, harus jujur, dan akhirnya surat itu diberikan kepada saya, dan dia menyatakan surat ini, tolong ini pegang Pak, ini nyawa kami. Surat apa itu? Suratnya ini ada Yang Mulia, aslinya sama saya. Oke, itu dari kita. Jalan Logistik, Kelurahan Tugu Selatan, nomor 19 RT 5 RW 4, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ya, saat Pilpres bertugas sebagai apa? Saya warga biasa Yang Mulia. Warga biasa. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan, apa yang mau disampaikan? Pada tanggal 24 jam 1 kurang lebih Yang Mulia, saya lewat depan Kecamatan Cilincing. Tanggal berapa itu? Tanggal 24 jam 1. Jam 1 malam ya? 25 berarti? 25 dini hari? 24, 23. 23 jam 1 berarti tanggal 24 Yang Mulia. Ya. Terus? Saya melintas itu, saya berdua dengan adik saya naik motor. Saya melihat keramaian di depan kantor Kecamatan Cilincing sedang dilakukan pembukaan kotak suara. Yang saya lihat Yang Mulia. Itu lewat pakai apa? pakai motor Yang Mulia. Pakai motor. Iya. Lihat rame atau lihat kotak suara? Lihat yang rame-rame, berumbun rame, saya stop. Dek, stop dulu. Oke. Di kecamatan itu ada apa? Terus saya masuk Yang Mulia, masuk. Berdua adik saya. Terus saya lihat ada pembukaan kotak suara. Nah, terus? Terus saya sudah lihat, saya kembali lagi ke parkiran motor. Saya ngomong sama adik saya, ada apa Mas? Adik saya bertanya, saya bilang ada pembukaan kotak suara. Saya bilang, adik saya coba lihat kalau kamu nggak percaya. Nah, adik saya balik kembali, iya Mas, lihat. Terus saya bertanya sama adik saya, ada nggak kamu kenal sama relawannya Prabowo? Adik saya ngasih nomor teleponnya Pak Sugiono. Awal saya mengenal Pak Sugiono itu dari adik saya. Oh begitu ceritanya. Jadi Pak Sugiono ditahu dari adik saudara ya? Adik saya mengasih nomor telepon Pak Sugiono ke saya. Itu Yang Mulia. Terus telepon Pak Sugiono. Saya nggak lama, saya telepon Pak Sugiono kurang lebih sekitar 20 menit lah. Dari jam 1 itu. Saya telepon Pak Sugiono, terus 3 kali saya telepon, nggak diangkat.
terus yang keempat kalinya Pak Sugiono mengangkat. Saya bertanya, halo apa betul ini Pak Sugiono? Pak Sugiono menjawab betul, relawan dari Prabowo ya Pak ya? Terus Pak Sugiono menjawab betul. Saya di telepon itu saya bilang, Pak di kantor Kecamatan Cilincing terjadi pembukaan kotak suara. Terus Pak Sugiono bilang, di mana Cilincing? Di Jakarta Utara, saya jawab. Terus Pak Sugiono bilang, menyarankan coba difoto dan direkam. Secara foto? Saya foto yang mulia. Direkam juga? Nah, Direkam itu pas saya telepon, saudara dengan inisiatif saya sudah foto. Terus Pak Sugiono menyuruh merekam. Saya belum berani masuk dulu. Karena kan di situ bergumulan orang banyak, takut saya dicurigain. Gitu. Pas saya masuk, Pak Sugiono menyarankan merekam. Saya merekam. Merekam itu saya sambil pelan-pelan, sambil bertelepon. Seolah-olah saya telepon, itu kotak suara dibuka. Pakai mic? Iya, kotak suara dibuka, diambil, berkasnya ditumpukin ke mejanya kembali, ke kotaknya, terus diambil lagi, dimasukin ke kardus. Merekamnya pakai apa? Pakai handphone yang mulia. Pakai HP. Ya. Terus saya sudah sambil merekam, saya balik lagi ke parkiran, saya telepon lagi Pak Sugiono. Pak Sugiono segera datang, kurang lebih jam 3 saya tunggu Pak Sugiono. Setelah Pak Sugiono datang, saya berkenalkan sama adik saya, ini Pak Sugiono. Udah itu saya langsung nunjukin, mana yang sisa orangnya? Itu Pak, saya jawab itu Pak. Nah, udah itu pas Pak Sugiono marahin orang itu yang saya tunjuk, saya berkembali ke tempat semula saya diparkir. Ya. Begitu yang mulia. Baik, cukup ya? Cukup. Baik, makasih. Siapa lagi nih? Martinus Adi. Ya, Martinus Adi ya. 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 Cara alamat di Pronai Karang Tumaritis ya. Benar. Di mana itu? Nabire. Oh, Nabire. Ya. Pada saat pemilu sebagai apa? Saya sebagai saksi fakta yang menyaksikan proses kejadian di Desa Darotali, Distrik Tigi Timur, di Kabupaten Deyai, Papua. Saksi fakta atau saksi mandat? Saksi mandat tapi menyaksikan langsung di tempat itu. Karena mandat. tidak ada TPS ya, fakta yang menyaksikan. Iya, ya. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ada dua hal. Yang pertama, proses yang terjadi pada tanggal 9 di tempat saya. Yang kedua, saya mau menjelaskan sistem noken yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi sebelum saya menjelaskan dua hal ini, saya ingin beritahu kondisi terakhir pribadi saya. Di Mahkamah Konstitusi ini saya ingin menyampaikan, karena terakhir saya di SMS dan di telepon. Istri dan anak saya diancam. Kemarin adik Novela Nawipa punya rumah dibakar. Mau dibakar, bongkar semua pagarnya, kaca, dan tadi pagi daun senya mau dibongkar. Sesungguhnya yang kami mau ingin menyaksikan adalah bukan siapa dapat berapa. Saya pribadi Martinus Adi, mungkin kemarin Pak saksi ahli kita tahu saya betul. Saya orang yang selalu bakal di KPU Papua. Tentang tata cara proses. Kebetulan saya ikut terus. Kenapa saya harus sampaikan ini terlebih dahulu sebelum saya menjawab dua yang harus saya jawab di Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama, kita ini negara merdeka yang sudah 69 tahun. Begini. Papua, Pak jelas dulu, karena ini menyangkut harga diri saya. Nyawa saya dipertaruhkan ini. Tapi di sini Dengan kesaksian ini, dengan kesaksiannya saya beri, istri saya, anak saya diancam. di sini saudara Saya ingin menjelaskan. saudara, Siap. tunggu dulu. Di sini saudara ikuti pertanyaan. Apa yang saudara jawab, apa yang ditanyakan. Ya, karena keperluan saudara hadir di sini adalah dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan mahkamah. Siap Ya. yang mulia. Jadi jangan bicara sendiri terus ya. Saya ingatkan. Siap yang mulia. Dengarkan saja pertanyaannya. Saudara menyampaikan saja pengalaman atau yang saudara lihat pada saat itu sistem pemberian suara oleh masyarakat saudara. Siap. Ya, silakan.
Jadi tanggal 9 pagi, saya berada di Desa Edarotali. Desa itu bersebelahan dengan tempat pemungutan suara. Desa apa namanya? Desa Edarotali, Ya. Kecamatan Tinggi Timur, Kabupaten Deiyai, Papua. Ya. Jadi tempat pemungutan suara itu di depan halaman sekolah. Kebetulan bersebelahan dengan rumah saya. 2004 mereka melakukan pemilu waktu itu di tempat itu. 2009 juga di situ. Pemilihan presiden 2010 juga di situ. Gubernur juga di situ. Kemarin caleg juga di situ. Saya heran kok tanggal 9 saya ada di situ, tidak ada satupun kegiatan. Jadi kebetulan desa di situ itu adalah kakak saya, Gregorius Sadi. Saya pergi, kau kakak tidak ada TPS kah? Hari ini kan pilpres. Langsung spontan aja kakak dia jawab. Aduh saya tidak tahu, kami tidak pernah dihubungi. Sambil dia kerjakan pagar-pagarnya. Ya. Nah, itu kejadian di TPS itu, saya tunggu tidak ada. Itu yang kejadian tanggal 9 yang Jadi jelas tidak ada aktivitas. Tinggi Timur itu yang tempat biasanya dilakukan pemungutan suara, tempat suara itu tidak ada pada tanggal 9 Ya, itu. tidak ada, yang mulia. Ya. Terus apa lagi? Yang kedua sistem noken. Jadi sistem noken ada 3 tahapan yang paling penting. Tapi sesungguhnya saya mau jelaskan sedikit soal sistem noken. Noken ini Enggak, sebentar. Ini pemohon mengajukan saudara ini sebagai saksi, ya, bukan sebagai ahli. Itu bedanya cara memberikan keterangan. Jadi yang saudara lihat saja, ya. Siap yang mulia. Saudara lihat saja. Karena tidak diajukan tadi kalau disumpah sebagai ahli, saya akan dengar sebagai ahli, ya. Bisa memberikan pendapat sistemnya bagaimana. Tapi ini karena sebagai saksi. Ya. Kalau saudara menerangkan juga sebagai ahli, itu tidak akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Karena bukan sebagai ahli. Jadi tidak usah sampai Siap. pendapat sebagai ahli, ya. Silakan. Fakta yang saudara lihat saja. Ya, jadi kemarin pemilihan bupati itu kami bikin sistem ikat. Ya. Itu 2012 kemarin. Yang kami lakukan pada saat itu di desa kami, itu sebelum 2 bulan itu masyarakat sudah kumpul. Ya. Kita sudah berdiskusi. Bagaimana ini? Jadi saat kita berkumpul itu semua hak bicara. Ya. Mengambil satu keputusan. Ya. Itu yang pertama, itu proses pengumpulan. Yang kedua, Ada bakar batu juga kah? ada 3, ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu proses awal. Proses awal ini bagaimana kepala suku mengundang semua. Yang kedua adalah bagaimana tahap untuk komunikasi diskusi. Jadi dalam diskusi ini semua punya hak yang sama untuk bicara, menyampaikan pikiran dan unek-uneknya. Lalu proses yang ketiga adalah tahap setelah kita tusuk dan mengantar ke tingkat yang selanjutnya. Ya. Biasa tahapan itu, biasa masyarakat kalau sudah menyetujui, menyepakati, maka orang dengan waita-waita, dengan semangat bawa alat kekuatan semuanya baru diantar ke tingkat selanjutnya, bahkan sampai ke KPU. Itu proses. Ya. Jadi kemarin di tempat saya tidak ada proses itu terjadi. Tidak ada. Ya. Kebetulan kakak saya yang tadi bilang kepala suku itu kepala suku di tingkat distrik. Saya tanya juga tidak ada, jadi dia juga tidak tahu. Kepala sukunya siapa namanya? Martin Nadi. Martin Nadi. Oh, ya. Martin Nadi. Ya, Martin Nadi juga termasuk kepala suku di Deiyai juga. Ya. Ya. Terima kasih. Baik, cukup ya? Ya. Baik, makasih. Selanjutnya Budi Dayani. Baik, itu tadi keterangan tambahan begitu ya. Dari salah satu, saya lihat pemirsa di Ya. Saudara alamat di Tanjung Ria, Jayapura Utara, betul? Iya. Yang mulia. Pakai mic? Iya, yang mulia. Betul ya. Dalam Pilpres sebagai apa? Saya dalam Pilpres, saya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Jayapura. Kota Jayapura. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan di mana saya hadir sebagai partai koalisi yang diundang oleh KPU Provinsi. Saya mewakili Partai Gerindra hadir pada saat pleno tingkat provinsi, Pak. Ya. Sebagai saksi atau hanya menyaksikan, melihat? Hanya menyaksikan. Hanya menyaksikan. Iya. Ya. Jadi hanya sebagai saksi fakta di
dalam ruangan saja. Ya, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, saya hadir di dalam ruangan pleno itu pada saat tanggal 18 dan 19 Juli di kantor Depetik Provinsi Papua. Yang ingin saya sampaikan di sini, saya melihat, mendengar pada saat itu pleno rekapitulasi Kabupaten Dogiay. Ya. Pada saat Ketua KPUD Kabupaten Dogiay membacakan rekapitulasi, setelah selesai dibacakan, kemudian pimpinan sidang dari KPU Provinsi Papua pada saat itu Bapak Tarwinto langsung menanyakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Dogiay, ini kenapa saat itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Tarwinto kepada Ketua KPUD, ini kenapa rekap yang kalian buat ini di formulir DB legislatif, bukan di formulir Pilpres. Kemudian dari KPUD Kabupaten, Ketua KPUD Kabupaten menjawab, iya, karena waktu itu H-2 itu H-2 itu logistik belum sampai di Dogiay. Kemudian terjadilah perdebatan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Kemudian disampaikan ke Bawaslu. Pada saat itu Bawaslu Provinsi juga ada. Ketua Bawaslu Provinsi sendiri yang menyampaikan bahwa ini secara administratif tidak sah. Begitu juga dengan pimpinan sidang. Karena waktu itu terjadi perdebatan yang cukup lama. Akhirnya pleno Dogiay dipending ke tanggal 19. Setelah tanggal 19, saya juga hadir kembali sebagai undangan. Saya mengikuti sampai terakhir pleno itu, yang terakhir Dogiay, Kabupaten Dogiay. Dalam pleno itu terulang kembali masalah DB. Dari masalah formulir DB ini berkembang ke masalah logistik yang tidak sampai, kemudian perdebatan antara Ketua KPU Provinsi Papua Bapak Adam Arisoi dengan Ketua KPUD Kabupaten Dogiay Bapak Didimus Dogomo. Sampai agak sedikit keras dan sedikit mengeluarkan kata-kata dari Bapak Adam